Aku 3 tahun banting tulang bekerja jadi TKW demi keluarga. Saat pulang aku justru masuk penjara. Ternyata. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Kenalkan, namaku Ani. Awal tahun 2010 adalah titik awal perjalanan hidupku yang penuh tantangan sekaligus pelajaran. Di waktu itu aku memutuskan untuk meninggalkan kampung halamanku dan mencoba keberuntungan di luar negeri. Aku mendaftar kerja melalui sebuah agen tenaga kerja, PT yang cukup terkenal di daerahku. Tujuanku, Taiwan. Keputusan ini tidak aku buat dengan mudah. Ada banyak hal yang harus aku pikirkan. Mulai dari meninggalkan keluarga, menyiapkan dokumen, hingga menerima resiko bahwa aku akan berada di negeri orang yang bahasanya bahkan aku tidak pahami. Namun aku tahu, demi masa depan keluarga aku harus berani mengambil langkah ini. Aku pasti bisa, gumamku setiap malam. Mencoba meyakinkan diri sendiri. Di awal proses, aku diberitahu oleh pihak agen bahwa aku mendapatkan pekerjaan untuk menjaga seorang lansia, seorang nenek yang berusia 90 tahun. Pekerjaan ini terdengar berat, tapi aku berusaha menyambutnya dengan pikiran positif. Hari pertama aku datang ke kantor agen terasa seperti awal perjalanan yang panjang. Aku duduk di ruang tunggu bersama puluhan calon tenaga kerja lain. Mereka semua tampak sibuk dengan pikiran masing-masing. Beberapa terlihat gugup sama seperti aku. Ania, panggil seorang petugas perempuan dari balik meja. Iya bu, jawabku sambil berdiri. Kamu sudah bawa dokumen lengkap? Tanyanya sambil menatapku dari ujung kepala hingga kaki. Sudah bu, ini, kataku menyerahkan map berisi fotokopi identitas, surat rekomendasi, dan persyaratan lainnya. Ia memeriksa dokumenku dengan cermat lalu mengangguk. Baik, kamu akan kami masukkan ke dalam program pelatihan dasar terlebih dahulu. Setelah itu, jika lulus, baru kami akan proses ke tahap berikutnya. Aku mengangguk, mencoba memahami langkah demi langkah yang harus aku lalui. Pelatihan dimulai seminggu setelah pendaftaran. Aku dan belasan peserta lainnya ditempatkan di sebuah asrama kecil yang disediakan oleh pihak agen. Di sana kami dilatih tentang berbagai keterampilan dasar, terutama bagaimana cara merawat lansia. Pekerjaan kalian nanti tidak mudah, kata seorang instruktur pada hari pertama. Ia berdiri di depan kelas sambil memegang buku panduan. Kalian harus tahu bagaimana cara mengangkat pasien yang tidak bisa bergerak, memandikan mereka, memberi makan, bahkan membantu mereka ke toilet. Hari-hari pelatihan penuh dengan simulasi. Kami menggunakan boneka berbobot untuk latihan mengangkat pasien dari tempat tidur ke kursi roda. Pegang punggungnya dengan kuat, jangan sampai jatuh, seru instruktur. Aku mencoba mengikuti instruksinya. Boneka itu terasa berat dan aku harus mengerahkan seluruh tenaga untuk mengangkatnya. Begitu Ani, tapi ingat jangan gunakan punggungmu, gunakan kekuatan dari lutut, katanya sambil memperbaiki posisiku. Aku hanya mengangguk meskipun tubuhku mulai pegal. Selain pelatihan fisik, kami juga diajarkan tentang komunikasi. Sebagian besar pasien lansia di Taiwan hanya bisa berbahasa Mandarin. Jadi kami harus mempelajari bahasa dasar untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Ni hao, ucap instruktur sambil menuliskan di papan tulis, artinya halo. Aku mencoba menirukan meski rasanya lidahku kaku. Ni hao. Instruktur tersenyum. Bagus, tapi harus lebih percaya diri ya. Setiap malam, aku mengulang-ulang pelajaran itu, mencoba menghafal kalimat sederhana yang mungkin akan aku gunakan nanti. Setelah beberapa minggu pelatihan, tibalah saatnya untuk ujian akhir. Ujian ini menentukan apakah aku layak untuk melanjutkan proses atau tidak. Jantungku berdegup kencang saat namaku dipanggil ke ruang ujian. Baik Ani, tunjukkan bagaimana cara kamu memindahkan pasien dari kursi roda ke tempat tidur, kata penguji sambil mengamati dengan seksama.
Aku menarik nafas dalam-dalam, lalu mulai melakukan gerakan yang diajarkan selama pelatihan. Tanganku bergetar, tapi aku berusaha tetap tenang. Bagus, sekarang bagaimana cara kamu memberi makan pasien yang tidak bisa makan sendiri? Aku mengambil sendok plastik kecil, lalu mempraktikkan cara menyuapi dengan hati-hati. Setelah ujian selesai, aku keluar dari ruangan dengan perasaan campur aduk. Apakah aku cukup baik? Apakah aku akan lulus? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Beberapa hari setelah ujian, aku mendapatkan kabar baik. Aku lulus, hatiku lega. Tapi aku tahu ini baru awal dari perjalanan panjang. Kamu akan berangkat ke Taiwan dalam waktu 3 minggu ya, kata seorang petugas agen. 3 minggu itu terasa seperti waktu yang sangat singkat. Aku memanfaatkan setiap hari untuk mempersiapkan diri. Aku membeli beberapa perlengkapan, mengurus dokumen, dan yang paling penting, menghabiskan waktu bersama keluarga aku. Ani, kamu yakin bisa tinggal jauh dari kami? Tanya ibuku suatu malam. Aku tersenyum meski hatiku berat. Bu, aku harus kuat, ini semua demi kalian. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Dengan koper sederhana di tangan, aku melangkah ke bandara. Meninggalkan kampung halamanku dengan harapan besar untuk masa depan yang lebih baik. Setelah sebulan penuh menunggu di PT, menjalani berbagai proses yang melelahkan. Akhirnya hari keberangkatan tiba. Semua persiapan sudah dilakukan. Hatiku campur aduk antara senang, cemas, dan sedikit takut. Di dalam koperku hanya ada barang-barang sederhana. Beberapa potong pakaian, perlengkapan pribadi, dan beberapa foto keluarga yang aku bawa sebagai pengingat. Hari itu, aku dan beberapa teman seperjuanganku berkumpul di ruang tunggu bandara, menunggu keberangkatan, suasana penuh haru dan semangat. Ani, nanti jangan lupa kabari keluarga ya kalau sudah sampai, ujar salah satu teman dari PT yang duduk di sebelahku. Iya pasti, kamu juga ya, jawabku sambil mencoba tersenyum. Jam demi jam berlalu, dan akhirnya panggilan keberangkatan diumumkan. Langkahku terasa berat namun penuh tekad saat aku menaiki pesawat. Ini pertama kalinya aku naik pesawat dan rasanya luar biasa sekaligus menegangkan. Setelah penerbangan selama kurang lebih 6 jam, akhirnya aku tiba di Bandara Internasional Taiwan. Rasanya seperti mimpi, aku benar-benar sudah berada di negeri asing yang selama ini hanya aku dengar dari cerita atau tayangan televisi. Bandara itu sangat besar dan ramai, orang-orang berlalu lalang dengan wajah yang asing bagiku. Aku mencoba menenangkan diri sambil mengikuti instruksi dari agen di Indonesia. Ani, kamu nanti tunggu di area kedatangan, ada orang yang akan menjemputmu. Begitu kata mereka sebelum aku berangkat. Aku menunggu di sebuah kursi di area kedatangan. Mataku terus memperhatikan orang-orang yang datang dan pergi. Tidak lama kemudian seorang pria berpakaian rapi dengan kemeja putih menghampiriku. Are you Ani? Tanyanya dengan aksen bahasa Inggris yang sedikit kaku. Yes, I am. Jawabku sambil mengangguk. Follow me, katanya singkat. Aku mengikuti pria itu keluar dari bandara. Di luar, angin dingin menyambutku. Rasanya sangat berbeda dengan udara hangat di kampung halamanku. Pria itu membawaku ke sebuah klinik kecil di kota. Aku baru tahu bahwa setiap tenaga kerja asing yang baru tiba harus menjalani medical check-up terlebih dahulu. Prosesnya cukup panjang. Aku harus menjalani serangkaian tes. Dari pemeriksaan darah, ronsen dada, hingga tes kesehatan lainnya. Relax, don't worry. Ujar seorang perawat wanita yang mencoba menenangkanku saat mengambil darah. Aku hanya bisa tersenyum kecil sambil menahan rasa sakit dari jarum yang menusuk lenganku. Setelah semua selesai, aku merasa sangat lelah, tapi aku tahu ini adalah bagian dari proses yang harus aku lalui. Setelah selesai dari klinik, aku dibawa ke kantor agen di Taiwan. Tempatnya tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman. Di sana aku bertemu dengan beberapa pekerja lain yang juga baru tiba. Ani, ini kamarmu untuk malam ini, kata salah satu staf agen sambil menunjukkan sebuah kamar kecil dengan 2 tempat tidur.
Aku berbagi kamar dengan seorang perempuan muda bernama Lina, yang ternyata juga berasal dari Indonesia. Kami langsung akrab. "Kamu baru pertama kali kesini?" tanyanya. "Iya, kamu?" "Sama, aku juga baru tiba tadi siang," jawabnya sambil tersenyum. Malam itu aku berusaha tidur, meski rasa lelah dan gugup terus menghantuiku. Esok pagi aku akan bertemu dengan majikan yang sudah menantiku. Pagi-pagi sekali seorang staf agen mengetuk pintu kamarku. "Ani, bangun, cepat berkemas. Majikanmu sudah dalam perjalanan ke sini," katanya dengan nada terburu-buru. Aku segera bangun dan membereskan barang-barangku. Perasaan gugup kembali menyerang. Seperti apa majikanku nanti? Apakah mereka akan baik ataukah sebaliknya? Sekitar pukul 9 pagi sebuah mobil berhenti di depan kantor agen. Seorang wanita tua keluar dari mobil, diikuti oleh seorang pria parubaya yang tampaknya adalah anaknya. "Itu majikanmu," bisik staf agen sambil menunjuk ke arah mereka. Aku menarik napas panjang sebelum melangkah keluar. Dengan senyuman yang aku paksakan agar terlihat percaya diri. Aku menghampiri mereka. "Ani?" tanya pria itu dengan bahasa Mandarin yang sederhana. Aku mengangguk. "Wuxi Ani," jawabku, mencoba menggunakan bahasa yang aku pelajari selama pelatihan. Wanita itu menatapku dengan tatapan tajam, lalu berkata sesuatu dalam bahasa Mandarin yang tidak aku mengerti. Pria itu tertawa kecil sebelum menjelaskan. "Ibu saya bilang kamu terlihat kuat, semoga kamu bisa merawatnya dengan baik." Aku hanya bisa tersenyum dan mengangguk. Dalam hati aku berdoa agar semuanya berjalan lancar. Mobil melaju meninggalkan kantor agen, membawaku ke rumah majikan yang akan menjadi tempat tinggalku untuk waktu yang belum aku tentukan. Aku tahu perjalanan ini baru saja dimulai dan banyak tantangan yang akan aku hadapi. Tapi aku sudah berjanji pada diriku sendiri, aku akan melakukan yang terbaik apapun yang terjadi. Tibalah majikan di kantor agen tepat pukul 8 pagi. Aku telah bersiap-siap sejak subuh. Merasa gugup sekaligus bersemangat. Ketika ia melangkah masuk, aku langsung mengenalinya. Majikanku adalah pria parubaya dengan wajah tegas namun ramah. Ia membawa berkas-berkas, berbicara sejenak dengan staf agen dalam bahasa Mandarin, lalu menghampiriku. "Ani, ayo kita pulang sekarang, semuanya sudah siap," ucapnya sambil tersenyum. Aku segera mengambil tasku, melambaikan tangan kepada para staf agen yang selama ini membantu proses keberangkatanku. Hatiku berdegup kencang. Inilah awal dari pekerjaanku. Awal dari babak baru dalam hidupku. Perjalanan ke rumah nenek memakan waktu sekitar 1 jam. Kami melewati jalanan desa yang sempit dengan hamparan ladang di kiri dan kanan. Pemandangan desa di Taiwan ini begitu indah. Sawah hijau membentang, bukit-bukit kecil di kejauhan, serta rumah-rumah penduduk yang sederhana namun terlihat rapi. Setibanya di rumah nenek, aku langsung disambut dengan suasana yang tenang. Rumah itu kecil, namun dikelilingi oleh taman bunga dan kebun sayur. Majikan menyuruhku masuk ke dalam, dan di sana aku melihat seorang wanita tua, nenek yang akan kujaga, duduk di kursi dengan tongkat di tangannya. "Nenek, ini Ani. Dia akan menjagamu mulai sekarang," kata majikan memperkenalkanku. Nenek memandangku dengan mata tajam yang penuh rasa ingin tahu. Ia mengangguk kecil lalu tersenyum tipis. Lalu membungkukkan badan, mencoba menunjukkan rasa hormat meskipun aku tidak tahu apakah nenek bisa memahami gesturku. "Xie xie," ucap nenek pelan. Aku tahu itu berarti terima kasih dan aku tersenyum sebagai balasan. Hari itu dihabiskan dengan perkenalan singkat. Majikan menunjukkan kamar kecil tempat aku akan tinggal, serta memperkenalkan kepada kakak perempuannya yang juga akan tinggal di rumah itu. Aku merasa cukup lega karena suasana di sini terasa hangat dan penuh kekeluargaan. 1 minggu berlalu dengan cepat. Aku mulai terbiasa dengan rutinitasku, membantu nenek bangun di pagi hari, menyiapkan makanan, memijat tubuhnya, dan menemaninya mengobrol meskipun kami sering berbicara dalam bahasa yang berbeda. Ada kalanya aku merasa frustasi karena sulit memahami apa yang diinginkan nenek. Tetapi setiap kali itu terjadi, nenek hanya akan mengangguk sabar atau memberikan senyuman kecil.
Hubungan kami perlahan-lahan menjadi lebih baik meskipun tanpa banyak kata. Suasana desa membuatku merasa nyaman. Setiap sore aku suka duduk di halaman rumah sambil menikmati semilir angin dan suara burung-burung yang berkicau. Di kejauhan aku bisa melihat para petani bekerja di ladang mereka. Hidup di sini terasa sederhana namun damai. Namun semua ketenangan itu berubah saat suatu malam majikan tiba-tiba mengajakku bicara. "Ani, bisa bicara sebentar?" kata majikan sambil mengetuk pintu kamarku. "Iya pak, ada apa ya?" tanyaku sambil keluar dari kamar. "Duduk dulu, saya ingin bicara sesuatu yang penting," ucapnya. Nada bicaranya terdengar serius, membuatku sedikit khawatir. Aku duduk di kursi ruang tamu menatapnya dengan cemas. "Begini, sebenarnya kamu tidak akan tinggal di sini selamanya," katanya pelan. Aku mengernyit, merasa bingung. "Maksud Bapak bagaimana?" "Di sini, Nenek akan tinggal bersama kakak saya. Tapi saya butuh kamu untuk membantu pekerjaan di tempat lain, di gunung tepatnya. Kami punya kebun sayur di sana, dan kamu akan tinggal di sana untuk membantu," jelasnya. "Di gunung?" tanyaku dengan nada tidak percaya. "Apakah saya tetap merawat Nenek di sana?" "Tidak, Nenek tetap di sini. Kamu hanya akan membantu saya dan keluarga di kebun sayur. Tempatnya jauh, tapi jangan khawatir, kamu akan terbiasa," katanya mencoba menenangkan. Kata-katanya membuatku tertegun. Aku tidak menyangka harus meninggalkan Nenek yang baru saja mulai akrab denganku. Namun sebagai pekerja aku tahu bahwa aku tidak punya pilihan lain selain mengikuti perintah majikan. "Kapan saya harus pergi pak?" tanyaku akhirnya. "Besok pagi, jadi malam ini kemasi barang-barangmu, perjalanan kita panjang," jawabnya. Aku hanya bisa mengangguk, mencoba mencerna semua informasi itu. Malam itu aku mengemas barang-barangku sambil merasakan campuran perasaan aneh, antara sedih, cemas, dan penasaran tentang apa yang akan aku temui di gunung nanti. Keesokan paginya, setelah berpamitan dengan nenek dan kakak majikan, aku naik ke mobil bersama majikanku. Perjalanan dimulai dengan jalanan desa yang sempit, namun semakin lama jalanan mulai menanjak dan berkelok-kelok. Kami melewati hutan lebat dengan pohon-pohon tinggi yang menjulang ke langit. Udara di sini terasa lebih sejuk, bahkan cenderung dingin. Aku melihat keluar jendela, menyaksikan pemandangan yang begitu indah sekaligus terasa asing bagiku. "Berapa lama lagi kita sampai pak?" tanyaku setelah sekitar 3 jam perjalanan. "Masih lama, mungkin 3 jam lagi," jawabnya sambil terus menyetir. Perjalanan ini terasa sangat melelahkan. Jalan semakin terjal dan kami harus melewati beberapa tanjakan yang membuatku sedikit takut. Namun setelah sekitar 6 jam perjalanan, akhirnya kami tiba di sebuah tempat yang dikelilingi oleh kebun sayur yang luas. "Itu kebun kami," kata majikan sambil menunjuk ke ladang penuh tanaman hijau. Sore itu, setelah perjalanan panjang yang melelahkan, akhirnya kami sampai di sebuah rumah kecil di puncak gunung. Udara di sini lebih dingin dari yang kubayangkan dan suasananya benar-benar sunyi. Tidak ada suara kendaraan, hanya suara burung dan angin yang berhembus di antara pepohonan. Ketika mobil berhenti, aku segera turun sambil mengamati sekeliling. Rumah itu terbuat dari kayu, sederhana namun terlihat kokoh. Di belakangnya terbentang ladang sayur yang luas, seolah tak ada habisnya. Namun yang membuatku benar-benar terkejut adalah banyaknya orang yang berdiri di sekitar rumah. Mereka berjumlah lebih dari 10 orang. Semuanya tersenyum ramah sambil memberi salam. "Ni hao," teriak mereka hampir serempak. Aku hanya bisa membalas dengan senyuman canggung, masih bingung dengan situasi ini. "Mereka siapa pak?" bisikku kepada majikan. "Mereka pekerja di kebun ini, jangan khawatir mereka semua baik-baik," jawabnya singkat. Namun rasa penasaranku tidak hilang begitu saja. Aku memperhatikan dengan sesama dan semakin lama aku merasa ada yang aneh. Wajah mereka tidak seperti penduduk asli Taiwan. Beberapa dari mereka bahkan berbicara dengan aksen yang sangat akrab di telingaku. Salah satu dari mereka, seorang pria berusia 30 tahun mendekatiku. "Kamu baru ya? Dari mana asalmu?" tanyanya dalam bahasa Indonesia yang fasih. Aku langsung terkejut. "Oh iya, saya dari Jawa. Kok kamu bisa bahasa Indonesia?" Pria itu tertawa kecil. "Saya juga orang Indonesia mbak. Di sini banyak yang dari orang Indonesia.
Kamu akan tahu nanti, jawabnya dengan nada santai. Aku semakin bingung. Bagaimana bisa ada banyak orang Indonesia di tempat terpencil seperti ini? Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi majikan memotong percakapan kami. Ani, ayo masuk, kita bawa barang-barangmu ke dalam, katanya. Aku mengangguk lalu mengikuti majikan masuk ke rumah. Setelah menaruh tasku di kamar kecil yang disediakan untukku, aku kembali keluar untuk membantu membawa belanjaan yang mereka bawa. Ini semua untuk keperluan di sini. Hidup di gunung tidak mudah, jadi semua harus dipersiapkan dengan baik. Jelas majikan sambil menunjuk barang-barang seperti beras, sayur-sayuran, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Malam itu setelah makan malam sederhana, aku duduk di depan rumah sambil menikmati udara malam yang sejuk. Pria yang tadi menyapaku datang lagi, kali ini membawa secangkir teh hangat. Ini mbak, minum dulu, biar hangat, katanya sambil menyodorkan cangkir itu. Terima kasih, jawabku sambil tersenyum. Pria itu duduk di sebelahku lalu mulai bercerita. Tahu nggak mbak, kebun ini sebenarnya dijalankan oleh pekerja ilegal. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Maksudnya pekerja ilegal? Ya seperti saya dan teman-teman yang tadi kamu lihat. Kami semua kabur dari pekerjaan resmi kami. Ada yang kabur karena gajinya nggak dibayar. Ada yang kabur karena majikannya kasar. Jadi kami mencari tempat seperti ini untuk bekerja tanpa kontrak resmi, jelasnya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Rasanya sulit dipercaya bahwa orang-orang ini yang terlihat begitu ramah dan baik ternyata berada dalam situasi seperti itu. Tapi kenapa di sini? Bukannya ini jauh dari mana-mana? Tanyaku akhirnya. Justru itu mbak, tempat ini jauh dari keramaian, jadi aman dari pengawasan. Lagi pula majikan kita ini cukup baik. Dia gak terlalu menuntut asal kita bekerja dengan benar, jawabnya. Keesokan harinya, aku mulai bekerja di ladang bersama para pekerja lainnya. Ternyata pekerjaan di sini jauh lebih berat daripada yang kubayangkan. Kami harus bangun sebelum matahari terbit untuk memulai memetik sayur, mencabut gulma dan mempersiapkan hasil panen untuk dikirim ke pasar. Namun meskipun pekerjaannya berat, suasana di ladang terasa hangat karena kebersamaan para pekerja. Mereka sering bercanda satu sama lain, bahkan mengajakku bergabung dalam obrolan mereka. Bani, ayo cepat nanti keburu panas, teriak salah satu dari mereka sambil tertawa. Aku hanya bisa mengangguk sambil mencoba mengejar kecepatan mereka. Meskipun lelah, aku merasa ada sesuatu yang menyenangkan dari pekerjaan ini. Setelah beberapa minggu bekerja di sini, aku mulai memahami lebih banyak tentang kehidupan para pekerja ilegal ini. Mereka hidup dalam ketakutan mereka karena sewaktu-waktu bisa saja ditemukan oleh pihak imigrasi dan dideportasi. Namun mereka juga sangat kompak dalam menjaga satu sama lain. Ani, kamu harus hati-hati kalau ada tamu datang. Jangan pernah cerita tentang kita ke orang luar, pesan salah satu pekerja satu malam. Aku mengangguk, memahami betapa pentingnya menjaga rahasia ini. Di tempat terpencil seperti ini, kepercayaan adalah segalanya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Aku mulai terbiasa dengan kehidupan di gunung yang sederhana, namun penuh tantangan. Setiap pagi aku bangun dengan suara burung dan angin yang berhembus di antara pepohonan. Di malam hari, langit penuh bintang menjadi pemandangan yang selalu kutunggu-tunggu. Namun di balik semua itu, aku juga menyimpan banyak pertanyaan. Sampai kapan kehidupan seperti ini akan berlangsung? Bagaimana jika suatu saat pihak berwenang menemukan tempat ini? Meskipun aku tidak tahu jawabannya, aku berusaha menjalani setiap hari dengan sebaik mungkin. Aku tahu bahwa inilah bagian dari perjalananku. Bagian dari kisah hidup yang akan selalu kuingat. Pekerjaan baruku sebagai tukang masak sekaligus penerjemah ternyata jauh lebih sibuk dari yang kubayangkan. Sejak hari pertama, aku harus terbiasa dengan ritme kerja yang menguras tenaga. Aku selalu bangun sebelum ayam berkokok, tepatnya pukul 4 pagi. Langkah pertama adalah menyalakan kompor dan memulai memasak untuk 25 orang yang bekerja di ladang. Dapur rumah majikan sederhana saja, hanya ada satu kompor besar dan alat masak yang sudah usang. Namun, aku harus memastikan makanan yang kubuat cukup untuk semua orang. Setiap pagi aku memasak nasi dalam jumlah besar, membuat lauk seperti telur goreng, tumisan sayur, dan sup sederhana.
Setelah itu aku menyiapkan makanan untuk dibawa ke ladang sebagai bekal makan siang. Ani, jangan lupa tambahkan sambal lebih banyak. Orang Indonesia nggak bisa makan tanpa sambal, kata salah satu pekerja bercanda sambil membantu membawakan panci nasi ke meja makan. Aku tertawa kecil. Iya, kalau nggak pedes kalian pasti protes kan? Setelah semua selesai, aku mengatur makanan dalam wadah besar dan memastikan semuanya siap sebelum jam 6 pagi. Para pekerja biasanya sudah bersiap-siap berangkat ke ladang dengan membawa peralatan kerja mereka. Aku ikut bersama mereka jika ladang yang akan digarap jaraknya cukup jauh. Di ladang, pekerjaan tidak pernah berhenti. Aku tidak hanya bertugas memasak dan mengantar makanan, tetapi juga ikut bekerja bersama mereka. Jika ada yang sedang mencabut rumput, aku ikut mencabut. Jika ada yang menanam sayur, aku juga ikut menanam. Bahkan ketika tiba saatnya memupuk tanaman, aku juga harus ikut mengangkat karung pupuk yang berat. Pernah suatu kali, salah satu pekerja bercanda sambil melihatku berkeringat, memanggul pupuk. Wah, Mbak Ani ini kuat juga ya, jangan-jangan lebih kuat dari kita. Aku hanya tertawa kecil sambil mengusap polo di dahi. Kalau nggak kuat nggak makan, jadi harus kuat, jawabku. Pekerjaan di ladang memang berat, tapi suasana kerja yang penuh tawa membuat segalanya terasa lebih ringan. Satu hal yang membuatku cukup penting di tempat ini adalah kemampuanku berbahasa Mandarin. Sebagian besar pekerja di sini tidak bisa berbicara Mandarin sama sekali. Sehingga setiap kali majikan datang ke ladang untuk memberikan instruksi, aku harus menerjemahkan apa yang dikatakannya. Ani, tolong bilang ke mereka, bagian yang ini harus dipanen minggu depan, kata majikan suatu hari sambil menunjuk deretan tanaman yang mulai tumbuh subur. Aku mengangguk lalu menyampaikan pesan itu kepada para pekerja dalam bahasa Indonesia. Katanya panen minggu depan, jadi minggu ini harus fokus di bagian lain dulu, kataku. Para pekerja mengangguk setuju, lalu melanjutkan pekerjaan mereka. Namun menjadi penerjemah juga berarti aku harus menengahi jika terjadi salah paham antara majikan dan pekerja. Pernah satu kali salah satu pekerja merasa marah karena majikan mengkritik hasil kerjanya. Ani, bilang ke dia kalau dia nggak suka kerja di sini dia bisa pergi, kata majikan dengan nada kesal. Aku berusaha meredakan situasi. Baik Pak, tapi mungkin tadi ada kesalahpahaman. Saya akan jelaskan ke dia. Setelah berbicara dengan pekerja tersebut, aku berhasil menenangkan suasana. Tugas ini memang tidak mudah, tapi aku merasa bangga bisa membantu mereka menjaga keharmonisan di tempat kerja. Setelah seharian bekerja, kami biasakan kembali ke rumah saat matahari mulai terbenam. Para pekerja akan membersihkan diri di sungai kecil di dekat rumah, sementara aku kembali ke dapur untuk memasak makan malam. Malam hari adalah waktu untuk beristirahat. Kami sering duduk di halaman depan sambil menikmati udara dingin pegunungan. Kadang-kadang mereka bercerita tentang keluarga mereka di Indonesia, tentang alasan mereka kabur dari pekerjaan resmi, atau tentang mimpi mereka untuk masa depan. Mbak Ani, kamu sendiri kenapa mau kerja di sini? Jauh dari keluarga, jauh dari kota? Tanya salah satu dari mereka satu malam. Aku terdiam sejenak sebelum menjawab. Karena aku ingin membantu keluarga di rumah. Kalau bukan kita yang berkorban, siapa lagi? Mereka mengangguk, memahami apa yang kurasakan. Kami semua punya alasan yang berbeda, tapi satu hal yang pasti, kami semua ada di sini karena ingin hidup yang lebih baik. Hari-hari di gunung terus berlalu dengan cepat. Aku mulai terbiasa dengan pekerjaan yang berat dan kehidupan yang sederhana. Meskipun awalnya sulit, aku merasa bersyukur bisa menjadi bagian dari komunitas ini. Setiap pagi aku bangun dengan semangat baru, siap menghadapi tantangan yang ada. Setiap malam aku tidur dengan rasa puas karena telah melakukan yang terbaik. Aku tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Tapi aku juga tahu bahwa pengalaman ini akan menjadi bagian penting dari hidupku. Kehidupan di gunung ini mengajarkanku tentang kerja keras, kebersamaan, dan rasa syukur. Hari itu udara dingin di gunung terasa lebih menusuk daripada biasanya. Majikan memberiku informasi penting yang membuatku tidak bisa tidur semalaman.
Ani, besok pagi pihak kepolisian gabungan akan datang ke sini untuk memeriksa dokumen pekerja. Kamu tahu kan, mereka semua ilegal. Kamu harus membawa mereka menjauh dari sini. Kalau sampai ketahuan, habislah kita semua, katanya dengan wajah tegang. Aku terdiam, mencerna setiap kata. Aku tahu risikonya sangat besar, tapi aku juga tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Hanya aku yang memiliki dokumen resmi dan mereka semua bergantung padaku untuk melindungi diri dari situasi berbahaya ini. Malam itu, aku memimpin rapat kecil dengan para pekerja. Mereka semua terlihat cemas. Teman-teman, kita harus pergi sebelum pagi. Aku akan membawa kalian ke tempat yang aman. Bawa barang secukupnya, terutama pakaian hangat dan bekal makanan. Jangan ada yang ketinggalan ya, kataku, mencoba terdengar tegas meski dalam hati aku sendiri gugup. Seorang pekerja, Pak Darto, mengangkat tangan. Ani, apa ini benar-benar perlu? Kalau kita pergi, ladang bisa terbengkalai. Lebih baik ladang terbengkalai daripada kalian semua masuk penjara. Jawabku mantap. Percayalah, kita akan kembali setelah situasi aman. Dengan berat hati mereka setuju. Kami mulai berkemas, memasukkan nasi, roti, dan sedikit lauk ke dalam beberapa wadah besar. Perbekalan harus cukup untuk bertahan di tengah hutan selama seminggu. Pagi-pagi sekali sebelum matahari terbit, kami mulai berjalan. Jalan setapak yang kami lalui sangat licin karena embun pagi, dan medan yang curam membuat perjalanan semakin sulit. Aku berada di depan, memimpin rombongan. Hati-hati, jangan injak lumut licin, teriakku ketika melihat salah satu dari mereka hampir terpeleset. Namun tidak semua bisa menghindari bahaya. Salah seorang pekerja terpeleset dan jatuh ke pinggir jurang kecil. Beruntung dia hanya mengalami lecet di lutut dan tangan. Ayo bangkit, kita harus segera sampai sebelum matahari terbit, kataku sambil membantunya mengangkat tubuhnya. Perjalanan itu terasa seperti mimpi buruk. Kami harus menapak di lereng-lereng terjal yang penuh bebatuan dan akar pohon yang menonjol. Nafas kami terengah-engah, tapi tidak ada pilihan lain. Akhirnya setelah hampir 5 jam berjalan kaki, kami sampai di sebuah lokasi tersembunyi di dekat hutan. Tempat itu tidak jauh dari sebuah air terjun kecil. Aku memilih lokasi ini karena air terjun itu menyediakan air bersih yang bisa diminum langsung. Kita akan tinggal di sini sampai situasi aman. Bentangan terpal ini untuk dijadikan atap. Ini saja yang kita punya untuk melindungi dari hujan dan kabut. Mereka segera bekerja sama membangun tempat tinggal seadanya. Tidur kami hanya beralaskan tanah dan dedaunan kering, dengan atap terpal biru yang rapuh. Malam di gunung benar-benar menusuk tulang, kabut yang tebal seperti ingin menembus daging kami. Ani, kok dinginnya begini ya? Rasanya sampai gak bisa tidur, kata salah satu pekerja sambil menggigil. Yang penting kita masih hidup, besok kita cari lebih banyak daun kering untuk alas tidur ya, jawabku. Perbekalan yang kami bawa harus dihemat. Aku memastikan setiap orang mendapatkan porsi nasi dan roti yang cukup untuk bertahan hidup. Ani, air terjun ini aman untuk diminum kan? Iya aman, tapi pastikan kalian mengambil air yang paling jernih, jangan dari aliran bawah, jawabku sambil menunjuk bagian air terjun yang mengalir deras. Setiap hari, aku diam-diam kembali ke rumah majikan untuk memasak makanan baru. Bos akan memberi kode jika situasi aman untuk kembali ke rumah. Dalam waktu singkat, aku harus memasak makanan sebanyak mungkin dan kembali ke tempat persembunyian sebelum ada orang yang curiga. Ani, kamu benar-benar seperti ibu bagi kami. Aku tersenyum kecil. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Kita semua saling menjaga di sini. Seminggu berlalu dengan perlahan. Setiap detiknya penuh ketegangan. Setiap kali kami mendengar suara-suara dari kejauhan, kami langsung bersembunyi di balik semak-semak. Kalian dengar suara itu? Seperti suara orang jalan. Bisik salah satu pekerja dengan wajah panik. Aku menenangkan mereka. Tenang, mungkin itu hanya hewan, jangan bergerak terlalu banyak. Malam-malam terasa lebih panjang dari biasanya. Kami tidur dalam keadaan berjaga dengan telinga selalu waspada terhadap suara-suara asing. Akhirnya setelah 7 hari penuh kecemasan, majikan mengirim pesan bahwa situasi sudah aman. Tim kepolisian gabungan telah pergi tanpa menemukan apa-apa.
Kalian bisa kembali sekarang, tapi hati-hati, jangan terlalu mencolok, kata majikan melalui pesan singkat yang kuterima. Aku menyampaikan kabar baik itu kepada semua orang. Wajah mereka semua tegang, langsung berubah lega. Terima kasih Ani, kalau bukan karena kamu mungkin kamu sudah tertangkap, kata salah satu pekerja dengan mata berkaca-kaca. Aku hanya tersenyum kecil, ini semua karena kerja sama kita. Ayo, sekarang saatnya kita kembali. Perjalanan kembali ke rumah terasa jauh lebih ringan, meski tubuh kami sudah lelah dan penuh luka. Pengalaman ini mengajarkanku banyak hal tentang keberanian, kerjasama, dan arti sebenarnya dari saling melindungi. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, tetapi aku merasa lebih kuat setelah melewati semua ini. Bersama mereka, kehidupan di gunung memang keras, tetapi kami selalu menemukan cara untuk bertahan. Hari itu genap 7 hari kami bersembunyi di jurang yang cukup dalam. Pagi-pagi sekali aku memimpin rombongan keluar dari persembunyian. Dengan langkah hati-hati kami menapaki jalan terjal menuju rumah majikan. Semuanya lelah. Wajah mereka kusut dan penuh bekas goresan dari semak-semak di hutan. Namun setidaknya kami masih bisa bernafas lega. Sesampainya di rumah, suasana berubah hening. Tak ada yang bicara. Semua langsung kembali ke aktivitas masing-masing. Seolah ingin melupakan peristiwa menegangkan yang baru saja kami alami. Aku pun kembali ke dapur, memasak untuk mereka. Dalam diam, pikiranku melayang, memikirkan nasib mereka yang harus bekerja dengan resiko sebesar ini. Harus hidup dalam bayang-bayang ketakutan akan ditangkap. Waktu berlalu tanpa terasa, kami semua mulai kembali ke rutinitas sehari-hari. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Ani, ada kabar lagi. Minggu depan pihak kepolisian akan melakukan razia lagi, bisik salah satu pekerja saat makan malam. Berita itu membuat semua orang cemas. Malam itu kami berkumpul untuk merencanakan langkah berikutnya. Bos memutuskan bahwa kami harus lari lagi, kali ini lebih jauh dan lebih cepat. Pagi-pagi sekali kami mulai bergerak. Tas kecil berisi pakaian, makanan, dan perlengkapan darurat sudah kami bawa di punggung kami. Namun perjalanan kali ini lebih kacau. Semua orang tampak tergesa-gesa dan rasa takut membuat mereka tidak berhati-hati. Saat melewati jalan sempit di pinggir jurang, salah satu teman kami, Harry, terpeleset. Kami semua berhenti sejenak, tapi tak ada yang berani mendekat. Ketakutan membuat kami terus berjalan, meski bayangan Harry yang jatuh masih melekat di pikiran kami. Setelah merasa situasi aman, kami kembali ke tempat di mana Harry jatuh. Dengan hati-hati kami memanggil-manggil namanya. Harry, kamu di mana? Suara lemah terdengar dari bawah. Kami menuruni jurang dengan tali sederhana dan menemukan Harry terbaring di tanah. Tubuhnya penuh luka. Dia tidak banyak bicara, hanya meringis kesakitan. Dia masih hidup, ayo kita angkat dia, seruku sambil memimpin proses penyelamatan. Dengan susah payah, kami membawa Harry kembali ke tempat persembunyian. Luka-luka cukup parah, tapi beruntung tidak ada yang fatal. Malam itu kami merawatnya sebisanya, menggunakan kain sobek sebagai perban dan air bersih dari sungai untuk membersihkan luka-lukanya. Kejadian itu membuat kami semua makin waspada, tapi anehnya rasa takut yang awalnya begitu besar perlahan mulai menghilang. Seperti yang lainnya, aku mulai terbiasa menghadapi situasi mendebarkan ini. Hari pertama dulu, aku seperti mau pingsan, tapi sekarang rasanya sudah biasa, kata salah satu pekerja sambil tertawa kecil saat kami duduk di sekitaran api unggun. Aku mengangguk. Aku juga, awalnya jantungku rasanya mau lepas setiap kali ada berita razia. Tapi sekarang entah kenapa aku merasa lebih tenang. Mungkin kita sudah biasa. Tawa kecil kami menjadi pelipur lara di tengah kehidupan yang penuh resiko ini. Tak terasa waktu berjalan, aku sudah 1,5 tahun bekerja di gunung. Hubunganku dengan para pekerja semakin erat, seperti keluarga kedua. Namun suatu hari kabar buruk datang dari kota. Ani, kamu harus hati-hati, ada pihak dari kota yang mencari kamu, kata bos majikan saat aku sedang memasak di dapur.
Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Mencari aku, kenapa bos? Izinmu hanya untuk menjaga nenek, tapi kamu tidak pernah terlihat di sana. Polisi dan pihak imigrasi mencarimu. Jika mereka tahu kamu bekerja di ladang, kamu bisa dideportasi. Jelasnya dengan nada serius. Darahku serasa berhenti mengalir. Pikiranku langsung berputar-putar. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana jika mereka menemukan aku di sini? Kita harus buat alibi. Aku akan bilang ke agensi kalau kamu kabur melarikan diri. Jadi kalau polisi datang, aku bisa bilang tidak tahu apa-apa tentangmu. Malam itu aku duduk sendirian di kamar kecil, merenungi nasib. Aku tahu bos melakukan ini untuk melindungi diri saya sendiri, tapi aku merasa dikhianati. Apakah ini akhir dari perjuanganku di sini? Tanyaku dalam hati. Aku tidak bisa punya pilihan lain. Aku harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Setiap langkahku, setiap gerakanku harus dipikirkan dengan matang. Hari itu aku menerima kabar dari majikan bahwa ada teman mereka yang membutuhkan bantuan seorang tukang masak sekaligus penerjemah. Mereka bilang tempatnya lebih aman dari razia pihak berwenang karena letaknya sangat terpencil. Majikan asli dan temannya akhirnya sepakat untuk memindahkan aku ke tempat tersebut. Ani, aku rasa ini pilihan terbaik. Di sana kamu lebih aman, dan lagi mereka butuh orang sepertimu. Ujar majikan sambil menyerahkan sebuah tas kecil berisi bekal untuk perjalanan. Aku tidak tahu harus merasa senang atau khawatir, tapi aku juga tidak punya pilihan. Dengan berat hati aku membereskan barang-barangku dan bersiap meninggalkan majikan yang sudah cukup lama aku layani. Kami berangkat pagi-pagi sekali. Perjalanan ini terasa sangat aneh. Lebih dari yang pernah aku bayangkan. Setelah beberapa jam naik mobil, melewati jalanan berbatu yang terjal, kami sampai di sebuah stasiun kecil di tengah gunung. Ani, kita akan naik kereta gunung sekarang, kata majikan temanku sambil menunjuk ke arah tali baja yang melintang di udara, membentang antara dua gunung yang tinggi. Aku menatap kereta gantung itu dengan perasaan campur aduk. Kabut tebal menyelimuti pemandangan, membuat semuanya terlihat seperti dunia lain. Suhu dingin menyentuh kulitku, dan aku merasakan jantungku mulai berdegup lebih cepat. Ya Allah, tempat apa ini? Gumamku pelan. Ketika kereta gantung mulai bergerak, aku merasa seperti terbang di angkasa. Di bawah kami, jurang manga yang dalam terlihat samar-samar di antara kabut. Aku hanya bisa memejamkan mata, berdoa agar perjalanan ini cepat selesai. Setelah sekitar setengah jam, kami akhirnya tiba di ujung perjalanan. Saat turun, aku menyadari bahwa aku berada di lembah yang dikelilingi oleh dua gunung tinggi. Rumah majikan baru itu berdiri di tengah-tengah ladang, dikelilingi tanaman sayur yang tumbuh subur. Selamat datang Ani, kata majikan baru sambil tersenyum. Namun senyuman itu tidak bisa mengusir perasaan aneh yang menyelimuti hatiku. Aku menatap sekeliling, ada sekitar 40 orang di sana. Semuanya tampak sibuk dengan pekerjaan mereka di ladang. Seperti di tempat sebelumnya, sebagian besar dari mereka adalah pekerja ilegal. Aku bisa merasakan beban hidup mereka dari raut wajah yang lelah, namun tetap berusaha ramah saat menyapaku. Ani, ini tempat tinggalmu, kata majikan sambil menunjuk sebuah kamar kecil di sisi rumah utama. Tugasmu sama seperti sebelumnya, masak, bantu mereka di ladang jika diperlukan, dan jadi penerjemah karena sebagian besar mereka tidak bisa bahasa Mandarin. Aku mengangguk, mencoba menerima kenyataan baru ini. Tapi di dalam hati, aku tahu tantangan yang ada di sini jauh lebih besar daripada sebelumnya. Pekerjaanku dimulai keesokan harinya. Seperti biasa aku bangun pukul 4 pagi untuk memasak sarapan dan menyiapkan bekal untuk para pekerja. Namun di sini tugas-tugas itu terasa lebih berat. Jumlah pekerja lebih banyak, berarti aku harus memasak dalam jumlah lebih besar, menggunakan peralatan sederhana di dapur yang kecil. Setelah selesai memasak, aku sering ikut mereka ke ladang. Kami harus menanam, memupuk, dan mencabut rumput liar. Terkadang kami harus bekerja di bawah terik matahari yang menyengat. Sementara di lain waktu, hujan deras mengguyur tanpa ampun. Kamu kuat juga, Ani, kata salah satu pekerja seorang pria bernama Rudi, sambil tertawa kecil saat melihatku mencabut rumput dengan tangan telanjang. Aku tersenyum, meski tangan dan punggungku sudah mulai terasa pegal. Mau gimana lagi, hidup ini harus dijalani. Namun, kehidupan di lembah ini tidak hanya soal kerja keras.
Tekanan dari luar terus menghantui kami. Suatu malam majikan memberitahu bahwa pihak berwenang mulai mencurigai keberadaan mereka. Informasi itu membuat semua orang panik. Kalau mereka sampai ke sini, kita tidak punya jalan keluar, kata salah satu pekerja dengan nada cemas. Majikan mencoba menenangkan kami. Tenang saja, tempat ini terlalu terpencil. Mereka tidak akan datang ke sini. Tapi aku tahu itu hanya omongan untuk menghibur. Kenyataan sebenarnya adalah kami hidup di bawah ancaman konstan. Meski begitu, aku mulai belajar menerima situasi ini. Kehidupan di lembah yang terpencil mengajarkanku banyak hal tentang ketahanan dan solidaritas. Ani, kamu benar-benar seperti kakak bagi kami, kata seorang pekerja perempuan suatu malam saat kami duduk di sekitar api unggun. Aku tersenyum merasa sedikit terhibur. Di tempat ini kami semua saling bergantung satu sama lain. Hari-hari terus berlalu. Aku mulai memahami bahwa hidup ini adalah tentang bagaimana kita bertahan. Bahkan di tempat yang paling tidak terduga sekalipun. Hidup di tempat baru berarti harus beradaptasi dengan segala hal, termasuk pekerjaan. Teman-teman baru dan lingkungan yang jauh lebih ekstrim dibanding tempat sebelumnya. Aku tidak pernah membayangkan diriku bekerja seperti ini, tetapi di sini aku tidak punya pilihan lain selain menerima semuanya. Pekerjaanku sekarang tidak lagi terbatas pada memasak atau menerjemahkan. Aku dianggap tenaga yang cukup mumpuni dan kuat. Jadi aku diperlakukan sama seperti pekerja laki-laki lainnya. Setiap pagi aku bangun jam 3 dini hari, jauh sebelum teman-teman lain yang membuka mata. Ketika mereka masih terlelap, aku sudah sibuk dengan aktivitas pagi. Aku harus berjalan sendirian di tengah kegelapan menuju rumah majikan. Melewati hutan pinus dan rumpun bambu yang tampak menakutkan di bawah cahaya bulan yang samar. Setiap langkah yang kuambil di pagi buta itu perlu kehati-hatian. Suara dedaunan yang bergesekan oleh angin, ranting yang patah di bawah kakiku, semuanya membuat suasana terasa mencekam. Aku sering merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Ya Allah, lindungilah aku. Gumamku setiap kali melewati jalan itu. Saat tiba di rumah majikan, aku langsung menuju dapur dan mulai memasak. Dengan jumlah pekerja sebanyak 40 orang, aku harus memastikan makanan cukup untuk semuanya. Setelah sarapan selesai, aku harus menyiapkan bekal makan siang yang akan dibawa ke ladang. Namun pekerjaan memasak hanyalah sebagian kecil dari tugasku. Setelah semua makanan siap, aku bergabung dengan teman-teman di ladang. Di sana aku bekerja seperti mereka, mencangkul, memanggul karung pupuk, memanen hasil tani, dan bahkan melakukan pekerjaan berat lainnya. Ani, kamu ini perempuan apa laki-laki sih? Canda salah satu teman. Seorang pria bernama Wawan sambil tertawa ketika melihatku mengangkat karung pupuk yang beratnya hampir setengah dari tubuhku. Aku tersenyum tipis meski tubuhku sebenarnya sudah terasa sangat lelah. Mungkin di sini aku harus jadi keduanya, Wan. Kalau nggak kuat, aku nggak bisa bertahan. Canda tawa di ladang menjadi penyemangat kecil di tengah kerja keras yang melelahkan. Meski aku perempuan, mereka melihatku sebagai bagian dari tim yang tangguh. Seorang yang bisa diandalkan. Namun kehidupan di lembah ini tidak pernah mudah. Selain pekerjaan berat, aku harus menghadapi rasa takut dan kesendirian yang sering menghantui. Setiap pagi saat berjalan menuju rumah majikan, aku selalu merasakan dinginnya udara yang masuk ke kulit. Diiringi suara burung hantu yang seolah-olah mengintai dari atas pohon pinus. Ada kalanya aku merasa seperti ingin berhenti, menyerah pada semua ini. Tetapi kemudian aku mengingat tujuan awal kedatanganku ke Taiwan. Aku datang untuk bekerja, untuk menghidupi keluargaku di rumah, dan untuk memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Ani, kamu kuat, kamu bisa melewati ini. Aku sering berkata pada diriku sendiri, mencoba menenangkan hati yang gundah. Meskipun pekerjaan berat, aku bersyukur memiliki teman-teman yang selalu mendukungku. Mereka mungkin ilegal, tetapi di balik status itu mereka adalah orang-orang yang baik hati. Ani, ayo istirahat dulu. Salah satu teman kerjaku berkata sambil menyerahkan botol air.
Makasih Ruth, tapi aku masih harus menyelesaikan barisan ini. Jawabku sambil tersenyum. Mereka sering mengajakku berbicara, berbagi cerita tentang keluarga di kampung halaman, atau bercanda untuk mengusir lelah. Dalam situasi sulit seperti ini, persahabatan menjadi hal yang sangat berharga. Setiap harinya terasa seperti perlombaan melawan waktu. Bangun sebelum subuh, memasak untuk puluhan orang, berjalan di tengah gelap dan bekerja di ladang sepanjang hari. Saat malam tiba, tubuhku sering terasa seperti tidak lagi milikku. Tulang-tulangku seolah-olah berteriak meminta istirahat. Namun aku tahu, pekerjaan ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup di tempat ini. Ani, kamu kok gak capek-capek sih? Tanya Siti, salah satu pekerja perempuan yang usianya lebih tua. Capek, Ti. Tapi kalau aku berhenti, siapa yang masak buat kalian? Jawabku sambil tersenyum kecil. Di tengah semua kesulitan ini, aku sering merenung. Bagaimana hidup bisa membawa aku ke tempat seperti ini? Apakah ini adalah ujian atau mungkin jalan yang harus aku lalui untuk mencapai sesuatu yang lebih baik? Setiap malam sebelum tidur, aku selalu berdoa. Ya Allah, berikan aku kekuatan, berikan aku perlindungan, dan semoga semua jerih payah ini tidak sia-sia. Meskipun kehidupanku di sini penuh tantangan, aku mulai menerima bahwa ini adalah bagian dari perjalananku. Aku belajar untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga menemukan kekuatan di tengah kesulitan. Hidupku semakin terasa seperti pelarian tanpa akhir. Statusku kini sudah menjadi orang kaburan. Setelah majikan sebelumnya melaporkanku ke agensi. Aku tahu resikonya tinggi, tapi di sini aku tak punya pilihan lain selain bertahan, bekerja, dan bersembunyi setiap kali ada ancaman pemeriksaan. Ketika kabar gerebekan data, kami semua seperti tikus yang harus lari menyelamatkan diri. Lagi-lagi kami harus bersembunyi di hutan, meninggalkan segala kenyamanan, bahkan tidur di bawah terpal yang tipis untuk menghindari bahaya. Ayo cepat, jangan ada yang ketinggalan, seru bos. Wajahnya tegang saat menginstruksikan kami untuk bergerak ke tempat persembunyian. Jalan yang kami lalui kali ini tidak kalah ekstrim dari sebelumnya. Jalan setapak yang licin, penuh dengan lumut dan ranting-ranting tajam. Membuat kami harus melangkah ekstra hati-hati. Di beberapa titik aku melihat teman-temanku terpeleset, tapi untungnya tidak ada yang jatuh ke jurang seperti kejadian waktu itu. Ani, ini gak ada akhirnya ya. Habis gerebekan satu ada lagi. Teluh Rudi sambil menghela nafas panjang. Aku juga gak tahu, Ruth. Tapi kita gak punya pilihan. Kalau kita ketangkap, semuanya selesai. Jawabku sambil menahan dingin yang mulai menusuk hingga ke tulang. Kami bertahan beberapa hari di hutan, mengandalkan bekal seadanya. Aku yang biasanya memasak harus memastikan makanan cukup untuk semuanya meski persediaan sangat terbatas. Setelah kondisi dianggap aman, kami kembali ke rumah majikan. Aktivitas kembali seperti biasa, meski rasa was-was selalu menghantui. Aku tahu majikanku menyukai cara kerjaku, tidak seperti teman-teman lain yang bangun setelah matahari terbit. Aku selalu mulai bekerja sejak subuh. Ketika orang lain sudah tidur, aku masih sibuk dengan tugas-tugas tambahan. Ani, kamu gak capek? Tanya majikan suatu malam ketika melihatku masih sibuk di dapur, meski jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Capek, tapi ini sudah tanggung jawab saya. Kalau nggak saya yang kerjakan, siapa lagi? Jawabku sambil terus memotong sayur-sayuran yang akan dimasakkan esok pagi. Majikan hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Meskipun dia jarang memuji secara langsung, aku tahu dia menghargai kerja kerasku. Musim panen wawacai adalah salah satu tantangan terberat yang pernah kualami. Sayur-sayur ini harus dipanen tepat waktu dan di tengah musim salju. Pekerjaan menjadi 2 kali lebih berat. Aku sering kali bekerja seorang diri di gudang untuk mengepak sayur-sayur itu. Salju yang turun menambah dingin di udara, dan gudang itu tak memiliki pemanas yang layak. Tanganku yang tak dilindungi sarung tangan cukup tebal sering terasa kebas hingga sulit digerakkan. Ani gak apa-apa, kamu sendiri di sini? Tanya salah satu teman, Siti, yang kebetulan masuk untuk mengambil karung sayur. Gak apa-apa nih, kamu kerjakan tugasmu aja. Kalau semua ini gak selesai malam ini, besok kita gak bisa kirim ke pasar. Jawabku sambil tersenyum tipis. Di tengah malam yang sunyi, hanya suara desiran angin dan langkah kakiku di lantai gudang yang menemani. Aku harus memastikan semua sayur terkemas rapi.
siap untuk diangkut keesokan paginya. Pekerjaan di musim salju ini benar-benar menguras energiku. Setiap kali harus memanen sayur, kami harus berjuang melawan hawa dingin yang menusuk. Sejak salju turun, tubuhku sering terasa kaku, dan kakiku nyaris tidak bisa digerakkan karena beku. Namun di tengah semua itu, aku tetap bekerja. Tidak ada waktu untuk mengeluh. Jika aku berhenti, pekerjaan akan semakin menumpuk, dan teman-temanku yang lain akan terkena dampaknya. Kadang aku baru bisa menyelesaikan pekerjaanku sekitar pukul 12 malam. Ketika semua orang sudah terlelap, aku baru bisa kembali ke tempat tidurku yang sederhana. "Ani, kamu ini hebat banget. Aku kalau jadi kamu mungkin sudah menyerah," kata Rudy suatu malam ketika melihatku baru selesai bekerja. "Aku gak punya pilihan, Ruth. Kalau aku nyerah, aku pulang tanpa bawa apa-apa. Dan aku gak mau keluargaku di rumah kecewa," jawabku sambil tersenyum kecil. Kadang di tengah malam yang sunyi aku merenung, apakah semua ini sepadan? Aku meninggalkan keluargaku menghadapi segala kesulitan ini, hanya demi uang yang tak seberapa. Tetapi kemudian, aku selalu ingat tujuan awal kedatanganku ke sini, memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga di rumah. Setiap tantangan yang kuhadapi, setiap kerja keras yang kulakukan, semuanya adalah bentuk perjuanganku. Aku tahu suatu hari nanti, semua ini akan membuahkan hasil. Meski kehidupan di tempat ini penuh tantangan, aku mulai terbiasa dengan ritmenya. Pekerjaan keras, ancaman gerebekan, dan rasa takut yang selalu menghantui menjadi bagian dari keseharianku. Namun aku tahu aku harus terus maju. Aku tidak boleh menyerah, tidak boleh berhenti. Karena di ujung semua ini ada harapan yang menunggu. Hidup di tempat seperti ini adalah ujian besar, baik fisik maupun mental. Jam kerjaku sangat panjang dan aku sering merasa tubuhku seperti mesin yang terus-menerus dipacu tanpa henti. Jam 1 dini hari, aku baru bisa merebahkan tubuh di atas tikar tipis. Dan beberapa jam kemudian, aku harus kembali bangun, melanjutkan rutinitas yang seakan tidak pernah berakhir. Salah satu bagian yang paling menakutkan dari pekerjaanku adalah berjalan sendirian di tengah hutan pinus dan bambu. Ketika gelap menyelimuti, bayangan-bayangan dari ranting pohon terlihat seperti sosok makhluk besar yang mengintai. Suara-suara malam seperti lolongan anjing liar, gemerisik dedaunan, dan gemuruh angin selalu membuat bulu kuduku berdiri. Aku tidak tahu ada apa di balik semak-semak itu, apakah hanya angin atau mungkin binatang buas yang sedang mengintai mangsanya. Tetapi aku tidak punya pilihan, aku harus melewati jalan itu untuk mencapai rumah majikan dan memulai tugas memasak sebelum teman-temanku bangun. Ya Allah, lindungi aku. Gumamku pelan, setiap kali melangkah di jalan setapak yang gelap dan penuh ketidakpastian. Tahun 2010 adalah awal perjalanan panjangku di Taiwan. 8 tahun kemudian di tahun 2018 aku akhirnya pulang ke Indonesia. Namun setiap musim yang kulewati di sini meninggalkan bekas yang mendalam dalam ingatanku. Musim dingin adalah paling berat. Salju turun tanpa henti, membuat udara terasa seperti menusuk kulit hingga ke tulang. Namun pekerjaan tidak pernah berhenti. Aku tetap harus memanen sayur, memikul karung pupuk, mencabut rumput, dan berbagai pekerjaan lain yang biasanya dilakukan oleh laki-laki. Saat itu aku sering berpikir, apa aku bisa bertahan? Tapi aku selalu menemukan kekuatan dari doa dan harapan bahwa semua ini adalah untuk masa depanku dan keluargaku. Tidak mungkin menjalani pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh laki-laki. Kadang aku merasa tubuhku sudah tidak sanggup lagi, tapi aku tetap memaksakan diri. "Ani, kamu luar biasa kuat," kata Rudy. Suatu kali ketika melihatku memikul karung pupuk yang beratnya lebih dari 25 kg. "Kalau nggak kuat aku nggak bisa bertahan di sini, Ruth. Semua ini harus aku lakukan," jawabnya sambil tersenyum, meski tubuhku sebenarnya sudah lelah luar biasa. Saat mencangkul, tanah yang beku karena salju sering membuat pekerjaanku 2 kali lebih sulit. Kadang aku merasa cangkul itu memantul karena kerasnya tanah, tetapi aku tidak boleh menyerah. Setiap pekerjaan yang kulakukan adalah langkah kecil menuju tujuan besarku, memberikan masa depan yang lebih baik untuk keluargaku. Selama 8 tahun bekerja, aku belajar banyak tentang arti kesabaran. Di setiap tantangan yang kuhadapi, aku selalu mengingat bahwa ini semua adalah untuk masa depanku.
Ani, kenapa kamu gak coba cari kerja yang lebih ringan? Ini kan terlalu berat untuk perempuan. Tanya Siti, salah satu teman perempuanku. Aku juga ingin teh, tapi kalau aku cari yang ringan, aku gak akan bisa kumpulkan uang sebanyak ini. Aku mau pulang nanti dengan cukup bekal untuk keluarga, jawabku dengan tegas. Setiap hari aku mencoba melihat sisi positif dari semua yang kujalani. Meskipun sulit, aku tahu bahwa aku adalah salah satu dari sekian perempuan yang mampu menjalani pekerjaan ini. Aku merasa bangga meskipun kadang rasa lelah dan takut tidak bisa kuelakkan. 8 tahun di Taiwan adalah perjalanan yang penuh dengan pelajaran. Aku belajar untuk bekerja keras tanpa mengeluh, untuk bertahan meski tubuhku terasa hancur, dan untuk tetap berdoa meskipun keadaanku terasa begitu sulit. Pengalaman ini adalah bekalku untuk menghadapi masa depan. Aku tahu tidak semua perempuan mampu menjalani pekerjaan seperti yang kulakukan. Banyak yang mungkin menyerah di jalan, tetapi aku memilih untuk bertahan. Ani, aku salut sama kamu. Kamu gak pernah ngeluh, padahal kerjaanmu berat banget, kata salah satu temanku saat kami sedang istirahat makan siang. Kalau aku ngeluh gak akan ada yang berubah, yang ada malah tambah sulit, jawabku dengan senyum kecil. Tahun 2018 aku akhirnya memutuskan untuk pulang. Meski berat meninggalkan teman-temanku dan kehidupan yang sudah kujalani selama 8 tahun, aku tahu bahwa saatnya telah tiba untuk kembali ke rumah. Ketika pesawatku lepas landas dari bandara Taiwan, aku merasa campur aduk. Ada rasa lega karena akhirnya aku bisa pulang, tapi juga rasa haru karena harus meninggalkan tempat yang menjadi bagian besar dari hidupku. Terima kasih Taiwan untuk semua pelajaran dan pengalaman yang kau berikan. Gumamku pelan sambil memandang keluar jendela pesawat. Kini semua kerja keras itu telah menjadi cerita hidupku. Aku kembali ke Indonesia dengan harapan baru, membawa bekal yang cukup untuk memulai kehidupan baru. Dan yang paling penting, aku membawa rasa bangga karena telah menjalani salah satu pekerjaan terberat dalam hidupku dengan penuh keberanian dan tekad.